Bab ini itu kalau di kamu lihat di slide yang keempat ya, itu kalau di langkah penelitian kita sudah ada di langkah nomor 4 dan 5. Nah, si kerangka konseptual ini adalah kerangka teoritis ini adalah kalau di proposal atau di skripsi itu ada di bab 2 ya, sudah masuk ke bab 2 bagaimana mengerjakan bab 2. Nah, apa sih peranan dari si atau pentingnya si kerangka teoritis ini apa? Jadi dengan adanya kerangka teoritis itu akan membuat memberikan gambaran apa sih keyakinannya peneliti terkait dengan model atau variabel yang akan dibuat. Nah, dia harus bisa menjelaskan di sana ada 3 hal, yaitu dia memperkenalkan definisi dari variabelnya, ya, kemudian dia membangun model, dan juga yang ketiga adalah alasan logis dari model. Sehingga kalau di kerangka teoritis, tolong kalau yang mau ngomong di luar aja ya. Ya. Coba mengambil proyektor di Oh ya. Di kerangka teoritis itu di bab 2, maka kamu pertama pasti kalau melihat ke proposal atau melihat ke skripsi di bab 2 itu ada yang namanya satu itu definisi. Ya, karena memang kerangka teoritis kamu harus bisa menjelaskan definisi dari variabel yang kamu akan gunakan. Ya, apa sih definisinya? Misalkan kamu mau meneliti tentang dampak penerapan PSAK 74 misalkan terhadap kinerja keuangan perusahaan, maka kamu harus membuatkan definisi tadi dampak penerapan PSAK 74. Oke, berarti definisi dari PSAK 74, kemudian definisi dari yang namanya kinerja keuangan perusahaan apa? Ya, paling nggak harus ada. Nah, kemudian selain definisi, oh ya, di definisi ini yang perlu diperhatikan adalah kamu harus mencari definisi yang memang nanti digunakan di penelitian kamu. Ya, dia tidak boleh definisinya itu menggunakan definisi yang kemarin saya sudah contohkan. Kamu pakai definisinya PSAK 74 menurut standar akuntansi adalah A, menurut ISO adalah B, sehingga disimpulkan yang namanya PSAK 74 adalah apa. Kau perlu kayak gitu. Jadi langsung ambil salah satu definisi yang dipakai, ya. Misalkan PSAK 74 menurut standar akuntansi keuangan Indonesia adalah bla bla bla. Nah, ini selesai definisinya, ya, yang dipakai. Kemudian di kerangka teoritis ini yang pertama tadi dibilang definisi konsep atau variabel dalam modelnya. Nah, ini ya, ini merupakan variabel. Ini tuh adalah variabel. Ya, sehingga apa sih Bu yang maksud dengan variabel? Variabel itu adalah sesuatu yang ingin menjadi fokus di penelitian kita. Ya, kalau misalkan dan si variabel ini nilainya bisa berbeda-beda tergantung konteks dari penelitian kita. Kalau misalkan kamu penelitiannya mau melihat bagaimana dampak penerapan PSAK 74 terhadap kinerja keuangan perusahaan, maka kamu variabelnya PSAK 74 dan kinerja keuangan perusahaan. Tapi kalau saya mau menelitinya misalkan dampak kebijakan pajak, misalkan ada peraturan tentang PPN terhadap penerapan PSAK 74, maka variabelnya ganti lagi, yaitu peraturan misalkan tentang PPN dan PSAK 74. Nah, jadi namanya variabel itu tergantung dari konteks penelitian kita, ya. Nah, di slide nomor 6 di situ dibilang bahwa yang namanya variabel itu secara umum bisa dikelompokkan jadi 4, ya. Ada variabel
variabel dependent, ada variabel independent, ada variabel moderating atau moderasi, dan ada variabel mediasi atau mediating. Nah, kita masuk yang pertama, variabel dependent. Kalau dependent berarti dia depend, tergantung. Variabel yang nilainya itu ya hasilnya adalah tergantung dari variabel yang lain. Ya, atau sering juga kalau di statistik itu dia adalah variabel Y. Ya, variabel Y, variabel dependent. Nah, atau variabel apa namanya? Ya, merupakan variabel hasil, ya kan? Nah, tujuan penelitian itu fokusnya kita mau melihat bagaimana si Y ini, ya, variabel dependent ini. Ya, kemudian si variabel dependent itu bisa jadi dalam satu penelitian itu lebih dari satu. Misalkan kamu mau melihat dampak penerapan PSAK 74 terhadap kinerja perusahaan dan terhadap misalkan terhadap kinerja perusahaan sama terhadap kepuasan pelanggan atau kepuasan karyawan. Ya. Maka yang disebut dengan variabel dependentnya adalah kinerja keseluruhan perusahaan sama kepuasan karyawan. Ada dua. Bisa jadi lebih dari dua, ya, bisa banyak. Jadi tidak harus variabel dependentnya itu satu. Ya. Nah, kemudian ada namanya lagi yang kedua adalah variabel independent. Nah, kalau independent berarti dia mandiri, bisa berdiri sendiri. Artinya dia justru variabel yang akan mempengaruhi variabel dependent. Ya, jadi kalau di contoh ini, kalau kita mau dampak penerapan PSAK 74 terhadap kinerja keuangan perusahaan, maka inilah variabel independennya adalah PSAK 74. Nah, kalau digambarkan, jadi yang berikutnya adalah model. Model itu bagaimana gambar hubungan antar variabel. Ya, jadi kalau digambarkan, saya mau meneliti dampak penerapan PSAK 74 terhadap kinerja keuangan perusahaan, maka saya gambarkan ini X-nya atau independennya yaitu PSAK 74. Kemudian ini dependentnya yaitu kinerja keuangan perusahaan. Ya, kelihatan ada inilah modelnya. Ya, kemudian, nah kalau dalam penelitian yang bukan uji statistik, Bu, gimana Bu? Apakah ada variabelnya? Ada. Saya ini mau melihat dampak penerapan PSAK 74 terhadap kinerja keuangan perusahaan, tapi bukan pada uji statistik. Ya, pakai uji analisis rasio misalnya, boleh. Dan itu nggak ada statistiknya. Tapi ada nggak Bu variabelnya? Ada. Ini variabelnya. Ada nggak Bu modelnya? Ada. Kalau modelnya kan seperti itu. Jadi tidak harus ada uji statistik baru muncul model, tidak harus. Ya. Oke. Kemudian variabel yang ketiga itu adalah namanya variabel moderasi. Nah, variabel moderasi itu adalah variabel yang punya efek kontingensi yang akan mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Nah, kamu perhatikan gambar dari variabel moderasi, dia tanda panahnya itu ya nggak mengarah ke kotak, ke variabel, tapi tanda panahnya ada di antara panah. Nah, jadi ini ada variabel ketiga, ini variabel moderasi. Kenapa? Karena tadi variabel moderasi itu dia sifatnya adalah variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara independen dengan dependen. Misalkan di contoh itu, ya, variabel independennya adalah availability of reference manuals, kemudian dependennya adalah number of reject, dan variabel moderasinya interest and inclination. Ya, jadi di contoh itu, ya, dia pertama peneliti mau menguji, awalnya dia mau lihat apakah adanya manuals, ya, buku panduannya itu akan mempengaruhi jumlah produk reject. Nah, karena dia perusahaan saat misalkan memproduksi mesin baru, misalkan perusahaan menghasilkan mesin fotokopi baru, pasti kalau
satu produk dia kasih manualnya. Dan tujuannya apa? Dengan adanya manual itu tujuannya adalah agar jumlah produk yang cacat yang dihasilkan dari mesin itu berkurang. Enggak. Ya kan? Dia tujuannya dengan dikasih manual, maka akhirnya produknya itu akan menghasilkan atau mesinnya akan bisa menghasilkan produknya yang sesuai dengan yang diharapkan. Kan? Nah, tapi ternyata ini nggak berjalan. Udah dikasih manual, ternyata mesin fotokopinya pas dipakai masih ada tuh yang paper jam, ya? Atau pas dipakai ternyata malahan bukan cuma paper jam, nggak bisa nyala. Nah, kemudian peneliti akan tanya, kira-kira kenapa ya kayak gini? Nah, terus peneliti itu mencoba menggali dan berasumsi kok kemungkinan karena nggak ada variabel ketiga, yaitu nggak ada keinginan dan kemauan untuk mengacu pada manual. Sehingga dia mau uji, coba sekarang kalau di sini ada keinginan dan kemauan untuk baca manual. Ya, maka dia akan uji, ya, apakah dengan adanya panduan, dengan adanya manual, kemudian manualnya itu dibaca oleh orang yang akan menggunakan mesinnya, maka akan mempengaruhi jumlah produk cacatnya akan turun atau tidak. Maka nanti kalau iya, maka ini variabel yang ketiga ini adalah dia memoderasi, memperkuat hubungan antara ini dengan ini. Ya, nah mau perhatikan tadi saya katakan kalau moderating variabel tanda panahnya itu ditaruhnya ke tanda panahnya itu menunjukkan dia adalah variabel moderasi. Ya, nah, udah ya. Tapi nanti aja ya. Yang penting ada dulu. Ya, kemudian yang berikutnya adalah yang keempat itu variabel mediasi. Ya. Nah, kalau variabel mediasi atau variabel intervensi atau variabel antara. Nah, kalau variabel mediasi itu sifatnya adalah kita ingin melihat apakah misalkan di situ contohnya workforce diversity. Di sini adalah organizational effectiveness. Nah, perusahaan peneliti tadinya mau uji apakah dengan adanya keberagaman di tempat kerja, ya, apakah dengan karyawan yang makin beragam maka organisasinya lebih efektif. Tadinya dia asumsinya dengan perusahaan yang makin beragam karyawannya, maka organisasinya akan lebih efektif. Beragam di sini maksudnya ada beragam dari sisi tingkat pendidikannya, beragam dari sisi budayanya, ya, asalnya dan seterusnya. Itu akan mempengaruhi jalannya perusahaan, interaksi sehingga organisasinya jadi lebih efektif. Nah, ternyata pas diuji enggak, ya. Lalu perusahaan berasumsi apa ya, kira-kira ada faktor apa nih yang kira-kira bisa menyebabkan organisasi lebih efektif dengan kondisi yang ada keberagaman di tempat kerja. Kemudian dia melihat kemungkinan bahwa adanya variabel yang ketiga yaitu creative synergy. Nah, dia itu mau menguji ini, tapi dia mau melihat, dia itu asumsinya adalah nah, jadi hubungan antara workforce diversity ke organizational effectiveness itu nggak langsung, tapi lewat ini. Artinya gimana? Dengan adanya keberagaman di tempat kerja, maka akan menimbulkan sinergi yang kreatif di tempat kerja. Kenapa bisa gitu logikanya? Karena dengan adanya yang makin beragam tadi, maka punya latar belakangnya beragam, kemudian budayanya beragam. Oke.
perhatikan ya di variabel mediasi, variabel antara. Ya, kalau variabel antara ini artinya adalah kita mau melihat apakah si variabel ini akan mempengaruhi hubungan antara X dengan Y. Ya, jadi hubungan antara X dengan Y itu nggak langsung, jadi lewat sini. Maksudnya apa? Ya, dengan adanya keberagaman di tempat kerja, keberagaman di tempat kerja itu akan menciptakan sinergi yang kreatif di antara para karyawannya. Kemudian sinergi yang kreatif tadi akhirnya akan menyebabkan efektivitas di organisasi jadi itu melihatnya seperti itu. Ya. Oke, beda dengan yang ini tadi. Kalau ini dia moderasi itu memperkuat hubungan antara ini dengan ini. Kalau ini di mediasi, di mediasi variabel itu seperti ada jeda waktunya. Ini T1 dari sini ke sini, lalu ini dari sini ke sini, ini waktunya berbeda. Kalau ini dalam satu waktu yang sama, ya beda. Oke. Kemudian yang berikutnya itu adalah tadi definisi dari variabel, lalu bentuknya bagaimana. Lalu yang berikutnya adalah bagaimana sih teori itu dibangun. Nah, teori itu tadi intinya adalah pertama kita kan yang teori dibangun dengan melakukan literatur. Ya. Nah, kemudian dia dimulai dari identifikasi variabel. Ya. Kemudian dia akan langkah-langkahnya yaitu dia identifikasi variabel, definisinya. Kemudian bagaimana hubungan antar variabelnya, modelnya. Lalu yang ketiga adalah logika hubungan itu. Ya, jadi kalau di sini itu yang pertama tadi definisinya sudah komponennya. Kemudian yang kedua, misalkan kita punya variabelnya 3, Bu, workforce diversity, creative synergy, sama organizational effectiveness. Maka kita harus tahu definisinya, kemudian gimana cara mengukurnya, kan, gimana melaporkannya dan seterusnya. Kemudian yang kedua, bagaimana hubungan antar variabel itu digambarkan dalam satu model. Nah, ini adalah modelnya, digambarkan. Karena modelnya itu akan mempengaruhi nanti pengujiannya. Nah, ini mediasi. Kalau ini moderasi. Atau dia hubungannya langsung. Ya, nggak ada variabel ini, ada begini. Ini adalah variabel cuma hubungannya langsung. Ya, itu akan mempengaruhi nanti bagaimana si penelitian ini akan dilakukan pengujiannya akan berbeda. Nah, dari model itu kemudian kita buat yang ketiga adalah ya logika berpikirnya antar variabel tadi. Kenapa kamu mau membahas tadi pengaruh penerapan PSAK 74 terhadap kinerja keuangan perusahaan? Kenapa kamu berpikir bahwa kalau PSAK 74 diterapkan maka kinerjanya akan berpengaruh? Bagaimana logikanya? Itu harus dijelaskan dengan logis. Nah, cara menjelaskannya gimana? Cara menjelaskannya dengan kamu pernyataan-pernyataan yang dibuat harus ada sumbernya. Ya, misalkan, ya kamu mau buat logika kenapa workforce diversity itu akan mempengaruhi creative synergy. Maka kamu bisa, misalkan kamu baca, ya Bu, saya baca dari artikelnya si A, ya, bahwa dengan adanya karyawan yang beragam di tempat kerja, maka akan makin banyak ide yang muncul. Kata siapa? Kata A. Maka tulis sumbernya. Dengan makin beragam di tempat kerja, maka idenya makin beragam. Dalam kurung sumbernya A tahun berapa? 2015. Oke. Kemudian yang kedua, dengan ide yang makin beragam, maka bisa menyebabkan munculnya inovasi. Kata siapa? Kata si X. Tulis. Ide yang beragam akan menyebabkan munculnya banyak inovasi. Sumbernya X 2020. Kemudian dengan munculnya inovasi, maka itu menghasilkan satu sinergi. Ya. Kata siapa? Kata si C. C tahun berapa? Tahun 2019. Maka nanti dengan di situ kamu menyimpulkan kalau begitu dengan adanya keberagaman di tempat kerja akan menyebabkan sinergi yang keren. Ya. Kemudian kamu sekarang
buat logikanya kenapa dengan adanya sinergi yang kreatif akan menyebabkan efektivitas organisasi. Buat lagi, cari lagi sumbernya. Ya, yang bilang, misalkan dengan adanya sinergi yang kreatif, maka produk yang dihasilkan perusahaan makin banyak. Ke siapa? Misalkan kata D. Kemudian dengan produk yang dihasilkan makin banyak, maka kemampuan perusahaan untuk melakukan penjualan makin tinggi. Kata siapa? Kata F. Kemudian kemampuan perusahaan makin tinggi, penjual makin tinggi, maka laba perusahaan akan meningkat. Kata siapa? Bukan. Dengan laba perusahaan makin meningkat, maka tujuan organisasi untuk punya laba yang lebih tinggi akan lebih cepat dicapai. Yang berarti dia lebih efektif. Ya, sehingga kamu bisa simpulkan dengan adanya sinergi kreatif bisa menyebabkan efektivitas organisasi. Ya, nah itu adalah logika berpikirnya. Itu harus ada sumbernya. Jadi nggak boleh kamu cuma bilang ya dengan adanya keberagaman maka dia bisa menciptakan bisa menghasilkan sinergi yang kreatif. Logikanya gimana? Ya gitu Bu pokoknya. Bisa. Ya, harus ada sumbernya. Ya, logikanya. Nah, kemudian langkahnya tadi setelah adanya komponennya variabel dijelaskan. Nah, oh ya, pas di variabel ingat hanya gunakan satu definisi dan jangan gunakan definisi dari kamus umum. Ya nggak boleh. Bu, saya ambil definisinya misalkan tentang kinerja keuangan. Definisi kinerja keuangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah nggak boleh. Itu pasti sama dosen bimbingnya ganti. Bukan tapi dari kamus Bu, saya nggak nyontek, saya benar ada sumbernya. Iya, tapi nggak boleh. Kenapa? Karena definisi dari kamus itu terlalu umum. Ya, sedangkan kita itu sudah yang namanya tulisan ilmiah itu sudah spesifik untuk yang bidang atau ditujukan untuk audiens tertentu spesifik. Mereka maunya spesifik sehingga biasanya dari teks atau jurnal. Tidak boleh ngambil dari kamus. Apapun di tulisan ilmiah tidak ada dari kamus. Kecuali kamu misalkan itu bikin artikel bahasa Indonesia, pasti sumbernya dari kamus dulu. Ya. Oke. Kemudian juga kamu harus bisa menjelaskan kenapa kok kamu pakai definisinya dari sumber itu. Misalkan kamu definisi akuntansi menurut KISO adalah ini, maka kamu harus bisa menjelaskan kenapa kamu kok pakainya definisinya KISO, kenapa nggak pakai definisinya Muda, kenapa nggak pakai definisinya KAPO, harus bisa jelaskan. Tulis di sini. Alasannya harus logis. Alasannya adalah karena saya cuma punya bukunya itu Bu. Itu nggak logis. Ya, dijelaskan. Misalkan kamu pakai definisi kinerja keuangan misalkan dari KISO, kenapa? Karena konteks isinya itu sesuai dengan apa yang kamu mau teliti. Nah, kaitan kamu mau dilihat dari sisi apanya tuh, dan itu adanya dijelaskan oleh KISO. Ya, oke. Kemudian yang berikutnya tadi tentang variabel, kemudian bagaimana modelnya digambarkan, lalu yang berikutnya adalah penjelasan logisnya, kemudian kita masuk ke pengembangan hipotesis. Nah, perhatikan di bab 5 ini, nah, bagian depannya kerangka teoritis itu berlaku umum semuanya, ya. Tapi di pengembangan hipotesis ini hanya dibuat jika penelitian kamu pakai uji hipotesis dan kamu tidak saya sarankan untuk uji hipotesis. Bu, kalau nggak disaranin kenapa Ibu ngajarin? Ya, saya ajarkan karena mata kuliah ini adalah mata kuliah metodologi penelitian. Jadi kamu harus tahu semua metode penelitian. Mau dipakai mau nggak, kamu harus tahu. Tapi kamu besok nggak perlu pakai ini. Kenapa nggak pakai? Karena satu, kamu memang tidak didorong untuk melakukan itu. Yang kedua, kamu nggak dapat mata kuliah statistik inferensial yang mendukung untuk kamu bisa mengerjakan itu. Ya, jadi ya. Nah, yang berikutnya di sini adalah pengembangan hipotesis. Ya, jadi selesai mendefinisikan, kemudian kita buat modelnya, kita buat penjelasan logisnya, lalu ada pernyataan hipotesis. Kalau dia ada uji hipotesisnya.
Ya. Nah, apa sih Bu hipotesis itu? Hipotesis itu adalah dugaan sementara. Ya, dugaan kita sementara bagaimana sih kira-kira ya kaitan antara variabel yang mau kita teliti. Kita menduga dengan adanya penerapan PSAK 74 itu kinerja perusahaan itu lebih baik. Ya, kita duga itu. Ya, tapi ternyata nanti bisa jadi ternyata enggak, sama aja Bu. Dengan PSAK 74 diterapkan dengan PSAK sebelumnya itu enggak ada bedanya kinerja perusahaan. Ya, bisa jadi kayak gitu. Ya. Nah, dugaan sementara tadi ini kalau dia di pengujian statistik dia ada formatnya. Ada format penulisannya, ya, dimana di situ formatnya ada beberapa, boleh pakai yang mana aja. Nah, yang pertama adalah format pakai namanya if then statement, jika maka, ya. Nah, di sini dipakainya kapan? If then statement ini dipakai kalau bentuk dari hipotesisnya adalah proposisi atau kita mau lihat ada tidaknya hubungan atau perbedaan atau persamaan. Misalnya di situ ada contoh pernyataan, itu saya ambil juga dari buku, ada dua. Yang kalimat pertama itu bukan if then statement, yang kedua adalah if then statement. Intinya sama, tapi cara menyajikannya formatnya beda. Ya, yang pertama di sana dia tulis employees who are more healthy will take the sick leave less frequently. Ya, kalau karyawannya itu makin sehat, maka dia akan makin jarang ambil cuti sakit. Nah, kalau dia pakai pernyataannya if then statement, maka dia akan tulis if employees are more healthy, then they will take sick leave less frequently. Ya, caranya menyampaikan pernyataannya itu beda, tapi sama aja. Boleh dipakai salah satu. Oke, kemudian format yang berikutnya adalah directional dan non-directional hypothesis. Nah, di sini directional dan non-directional ini akan mempengaruhi uji statistik yang dipakai nanti. Makanya kalau orang yang nggak tahu statistik, dia ngasal di sini, nanti bisa jadi ujinya salah. Nah, kalau yang dinamakan dengan directional hypothesis itu adalah pernyataan hipotesis yang sudah mengandung arti arah, ya, arah hubungan antar variabelnya. Apakah positif, negatif, lebih besar, lebih kecil, itu bentuk hubungan. Ya, misalkan the greater the stress experience in the job, the lower job satisfaction of employee. Ada hubungannya. Oh, kalau ini makin tinggi nilainya, satu jadi makin turun. Atau yang kedua, women are more motivated than men. Ya, ini lebih tinggi daripada yang ada arahnya. Nah, beda dengan yang non-directional. Kalau non-directional itu dia tujuannya itu penelitiannya adalah cuma mau menguji apakah ada hubungan antar variabel. Dia nggak peduli apakah nanti hubungannya positif, negatif, lebih tinggi, lebih baik, lebih rendah, kan? Pokoknya saya cuma mau taunya menguji ada nggak hubungannya. Jadi pernyataannya cuma there is a relationship between age and job satisfaction. Ada hubungan antara umur dan kepuasan kerja. Atau ada perbedaan antara nilai etika kerja karyawan yang keturunan Amerika dengan karyawan yang keturunan Asia. Ada perbedaannya. Mana yang lebih baik? Tidak tahu. Saya cuma menguji. Kalau saya mau menguji bahwa nilai yang satu lebih baik daripada yang lain, maka saya pakainya pernyataan hipotesisnya adalah yang direction. Uji hipotesisnya akan beda. Ya, karena pernyataannya beda. Ya. Oke. Yang berikutnya adalah sekarang kamu suka dengar ada hipotesis nol, hipotesis alternatif. Nah, yang namanya hipotesis tadi, dugaan sementara tadi, kita mau menguji, ya yang kita mau lihat adalah kita mau agar hipotesis alternatifnya yang diterima. Artinya apa? H0-nya mau kita tolak. Kan? Nah, artinya berarti kalau H0 itu adalah hipotesis yang dibuat untuk ditolak. Kenapa? Karena kita mau agar kita mendukung hipotesis yang alternatif.
alternatif ada apa? Hipotesis yang menggambarkan hubungan antar dua variabel. Nah, sehingga kalau kita punya pernyataan hipotesisnya adalah women are more motivated than men, maka non hipotesisnya apa? Kan kita mau tolak itu. Nah, berarti apa? Nggak ada bedanya motivasi yang laki-laki dengan yang perempuan. Kalau nggak ada bedanya, berarti persamaannya adalah mu M sama dengan mu W. Atau mu M dikurangi mu W sama dengan itu H0-nya. Alternatifnya gimana? Mu M tidak sama. Tidak samanya bisa lebih kecil atau lebih besar. Paham? Yang satu lagi sama juga ya, ini H alternatif. Kalau hubungannya adalah misalkan ini ada arahnya, the greater the stress experience, the lower the job satisfaction. H0-nya gimana? Berarti kalau gitu, kalau kita mau lihat hubungannya makin tinggi tingkat stresnya, maka makin rendah kepuasan kerja. H0-nya kira-kira apa ya, Bu? Nggak ada hubungannya. Ya, jadi antara tingkat stres di tempat kerja dengan kepuasan kerja nggak ada hubungannya. Berarti gimana bentuknya? There is no relationship, ya, between stress experience dan job satisfaction. Kalau dibuat H0 itu sama dengan P-nya itu sama dengan 0, nggak ada beda. Kalau H alternatifnya gimana tadi? Kan dibilang the greater the lower, berarti P tidak sama dengan. Oke? Oke, lalu yang terakhir itu rangkumannya. Nah, contoh lengkap dari literatur review itu ada di halaman 89 sampai 90. Isinya adalah tadi cuma 3. Pertama, variabelnya, ya, variabel yang kita ingin uji. Ya, misalkan kita melihat definisi, PSAK 74, terdapat pendapat PSAK 74 terhadap kinerja keuangan. Jadi variabelnya dua itu. Nanti kita jelaskan definisinya, ya kan, kemudian cara mengukurnya, cara melaporkannya, ya kan, semuanya yang terkait dengan itu. Kemudian yang berikutnya yang kedua adalah bagaimana hubungannya, modelnya, gambar modelnya, nah begini, begitu, dan variasinya, atau ada model ini, kan? Kemudian penjelasan logikanya antar variabel tadi. Lalu yang keempat adalah pernyataan hipotesisnya. Kalau ada uji hipotesis, kalau enggak, gimana Bu? Nggak ada pernyataan hipotesis. Nah, Bu, gimana cara kerjanya bisa kita temukan bahwa akhirnya saya mau menelitinya adalah mengenai ini? Ya, misalkan kemarin awalnya adalah saya, yang namanya penelitian harus ada apa? Penelitian hanya bisa dilakukan kalau ada permasalahan, problem. Nah, gimana Bu? Tadi kemarin saya jelaskan problem itu dapatnya dari lakukan critical literature review, ya kan? Critical literature review, kemudian nanti tadi juga Bu definisi segala itu kan dengan literature review juga, jadi diperkeluar. Gimana Bu cara mengerjakannya? Cara mengerjakannya, kamu sambil buat, kamu baca kan kemarin googling, kemudian kamu buat pakai Mendeley segala macam. Kamu sambil buat tabel, ya. Tabel di sini ada nomor, kemudian di sini ada judul artikel, ya. Kemudian di sini ada penulisnya, kemudian nama jurnalnya, kemudian tahunnya. Kemudian di sini adalah variabelnya apa. Lalu di sini kamu bisa indikannya objeknya apa, kemudian apa hasilnya, lalu nanti kamu buat dari persamaan perbedaan. Misalkan kamu buka di googling dari tahun 2023 yang pertama ada artikel 1, judulnya apa, variabelnya nanti kamu bisa lihat dia nelitinya kan, kamu kata kuncinya PSAK 74, kemudian kinerja keuangan, kan, asuransi misalnya.
Kamu kelihatan kata kuncinya, variabelnya apa aja kalau dia celaka. Ya, baca artikelnya. Kemudian kamu lihat objeknya dilepas. Asuransi kan berdasarkan tempat asuransi. Ya, tapi artikel nomor 1 ini dia objeknya adalah misalkan asuransi jiwa. Oke, misalkan asuransi jiwa. Apa? Lalu ini hasilnya gimana? Ini kamu belum bisa ngisi karena kamu baru satu ya, tapi kamu mungkin bisa ada tambahkan satu lagi. Kalau di sini itu sarannya apa? Ya, ini taruh aja sebelah sini ya. Nanti yang paling ujung bersama sarannya dia apa? Ya, di conclusionnya taruh sarannya dia apa? Ya, Bu, sarannya banyak, masukin poinnya. Sarannya 1, apa, 2, apa juga. Ya, kemudian penelitian kedua sama juga isi variabelnya biasanya udah mulai beda di sini. Di sini sama hasil sama saran. Ini udah mulai beda. Maka kamu udah mulai punya gambaran. Oh, kira-kira dia ada di asuransi jiwa, misalkan. Ini ada di asuransi kesehatan, misalkan. Kemudian dia sarannya apa? Oh, dia sarannya adalah perusahaan asuransi kesehatan, Bu. Kemudian dia periodenya ditambah. Oke, periodenya tambah. Apalagi sarannya? Nggak ada, Bu, cuma itu. Oke, lihat di sini asuransi kesehatan tidak ada. Ini kan berarti ini sudah menjawab ini kan? Ya nggak? Penelitian kedua sudah dijawab. Ya, penelitian pertama sudah dijawab dengan penelitian kedua. Ya nggak? Berarti saya nggak bisa dong ambil asuransi kesehatan karena sarannya dia udah dipenuhi sama itu. Dia nyaranin apa? Misalkan ambil asuransi kecelakaan, misalkan. Kemudian atau asuransi apa lagi? Kemudian apa lagi sarannya? Nanti kamu akan ketemu dari beberapa, nanti kamu akan ketemu gapnya yang belum terisi gimana. Maka nanti akhirnya kamu ketemu, oh, oke, saya mau isinya ini. Asuransi kecelakaan, kemudian periodenya misalkan 2020 sampai 2023. Kemudian ininya objeknya seluas apa? Oh, yang belum dia tadi cuma di satu perusahaan. Dia sarannya salah satunya lagi, yang lainnya lebih banyak perusahaannya. Oke, bisa perusahaannya lebih banyak. Kemudian dia sudah melakukan di misalkan BEI tapi cuma satu. Ya kan, industrinya asuransi kesehatan. Oke, saya tambahin. Saya di BEI, kemudian seluruh asuransi kecelakaan periodenya ini saya dapat jadi, ya kan? Ini yang akan saya lakukan sehingga nanti saya bisa tuh kerja modelnya seperti apa dan seterusnya, seperti definisinya ada. Nah, kemudian tabel ini tuh jangan salah, tabel ini nanti kamu akan pakai di ujung bab 2 di landasan teori. Ujungnya adalah penelitian terdahulu. Nah, penelitian terdahulu itu kamu tinggal masukin tabel ini. Bu, gimana, Bu? Saya pas ada baca artikel ternyata dia nggak bisa, Bu, dicari, nggak masuk di sini, judulnya aja yang nyambung, ternyata isinya nggak nyambung. Ya udah, hapus aja barisnya. Nggak usah dimasukin. Paham? Ya, jadi kamu ngerjakan itu sekali jalan. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Kalau mau cari gap problem itu nggak bisa cuma 1 atau 2, karena bisa jadi kayak gitu, kamu cari di sarannya ini ternyata udah dikerjain sama orang lain, nggak bisa. Nah, kamu harus cari jadi. Yang mau tanya? Saran sama objek itu kayak sama aja. Itu kayak sama aja. Iya. Kalau dari artikel kan berarti bukan bisa 1 atau 2 gitu, harus banyak. Nah, itu sampai kapan kita tahu batasan kita tuh cari artikel tuh udah, maksudnya kan artikel banyak gitu ya, kita stop tuh kapan? Oke, stopnya kapan, Bu? Sebetulnya yang namanya stop itu kan kamu pakai artikel itu untuk menulis yang namanya critical literature itu saya bilang dari mulai bab 1 sampai akhir kan. Nah,
Tapi nanti kalau yang berarti kan prosesnya terus sampai penelitian selesai. Tapi kalau untuk mencari gap itu kan, kalau saya gitu nanti nggak selesai mana gapnya gitu, ya kan? Nah kalau di sini sih kira-kira 5-6 udah 5 atau 6 udah ketemu kelihatan. Nah, saya udah ada pencahayaan ini juga cukup kuat, ya. Jangan sampai kamu baru 2 ternyata atau gini. Jadi itu bagian dari etika penelitian, ya kan? Kemarin adalah kamu tidak menulis yang sebenarnya. Jadi kamu sudah baca artikel ketiga, itu sebetulnya dia sudah menjawab yang sarannya penelitian pertama dan kedua. Tapi karena kamu, tapi kalau gitu saya nggak punya dong, maka saya nggak munculin. Nah itu bisa juga kayak gitu. Jadi kamu mau munculin juga tulis ini, padahal sudah ada, itu nggak bisa. Jadi tetap kamu ya. Jadi kalau sebanyak apa, biasanya sih kalau 5-6 artikel kamu sudah ada gapnya. Nah juga kalau dengan makin banyak itu gapnya akan kelihatan terbentuk nih ini tadi, kan? Kenapa? Karena kan kamu harus punya dasar, ya kan? Kemarin saya bilang kamu menulis, kamu menentukan kenapa kok kamu tahunya ini, kenapa kamu ambil datanya dari BEI, kenapa kamu industrinya adalah industri asuransi kecelakaan, itu harus ada dasarnya, ya kan? Nah dasarnya itu bisa kamu ambil dari penelitian sebelumnya, bahwa penelitian sebelumnya menyarankan periodenya diperpanjang, sehingga saya ambil periodenya ini. Nah, kemudian penelitian sebelumnya sudah dilakukan di asuransi tenaga kerja, asuransi jiwa, dan ini, dan yang belum adalah asuransi kecelakaan. Kemudian datanya adalah tadinya cuma satu perusahaan ini, sekarang saya mau pakai dari BI, itu kan buat riset. Ya, jadi makin banyak bacanya akan makin terbentuk lebih jelas. Oke, lagi yang lain? Kamu sudah sampai mana dapat problemnya? Jadi topiknya, kamu harusnya nih, saya udah sampai ngerjain bab 2. Nanti yang habis istirahat bab 3 maksudnya. Jadi kamu harus cepat bacanya. Besok kalau weekend tuh baca kali paling 5 artikel. Dan kalau kamu nyari topik itu jangan kata kuncinya jangan terlalu umum. Kalau terlalu umum, kamu terlalu banyak yang perlu dibaca. Misalkan kamu nulisnya akuntansi keuangan dong, kan itu udah kita baca. Banyak idenya tuh terlalu banyak. Tapi buat yang sudah lebih mengerucut lagi, supaya idenya sudah lebih. Oke? Ya, ini istirahat dulu. Nanti kita masuk lagi jam berapa? Serah ibu. Setengah 1. Setengah 1, 15 menit. Emang mau lama-lama? Jam berapa? Jam 1? Ya, ada yang mau sholat, ada yang mau makan. Sholatnya cepet.